Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Syahban Sartono di channel Bidik Casting. Jika Anda melihat di layar kaca Anda, saya bersama orang yang sejak awal, jika Anda scroll video saya di channel ini, maka Anda melihat video paling pertama saya adalah dengan beliau. Beliau adalah Bapak Zulkifli. Nah, beliau ini Ketua Umum Brigade Muslim Indonesia. Saat video pertama saya dengan beliau itu membahas tentang laporan beliau. Jadi beliau pernah melaporkan kasus yang pernah viral dan menjadi isu nasional. Isu nasional. Memang beliau dikonsen lah di isu nasional. Atau ada isu yang memang dibuat untuk menjadi nasional. Dan ada orang menilai memang beliau selalu konsen di situ. Oleh karena itu, dari perkembangan kasusnya adalah Satpol, kalau orang Makassar pasti tahu, Satpol PP dengan Warkop Ivan Riana. Betul. Nah, dan beliau ini pelapornya. Dan saya kira banyak orang juga yang menghujat beliau. Luar biasa. Ini pertemuan kedua saya dengan beliau, dan terkait dengan laporan itu, si yang punya Warkop Ivan dan Riana ini sudah menjadi tersangka dan sementara terproses di kepolisian di Polres Goa, Sulawesi Selatan. Beliau ini pelapornya dan kita ingin tahu sudah sampai di mana perjalanan kasus ini. Berapa lama? Apakah masih tetap konsisten dengan kondisi yang berpanjang ini? Seperti apa, Bang Zul? Jadi gini, Linda, ini proses agak panjang memang, sekitar 5 bulan, sudah 6 bulan. Sudah 6 bulanan lebih. Iya. Jadi memang kasus ITE itu tidak seperti kasus-kasus biasa. Ya, bukan kayak kasus penganiayaan, penggelapan, enggak. Ini kalau ITE itu butuh tenaga ahli, saksi ahli dibutuhkan untuk mengkaji itu semua, karena kan ini kan ITE, ahli hukum, ahli ITE, karena membutuhkan ahli bahasa, dan itu didatangkan semua. Jadi memang ini agak lama. Memang kita harus sabar. Kalau Anda tidak kuat, pasti nggak bisa. Tapi saya tetap komitmen untuk mentuntaskan ini barang, dan memang ini barang sudah sampai di kepolisian, bahkan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi kemarin kedua tersangka ini sempat ditahan. Iya, betul. Tetapi pada saat ditahan, saya sempat dikomunikasikan aparat untuk dipertemukan, karena memang diatur dalam undang-undang untuk ada tindakan restoratif. Ya, saya harus mengapresiasi itu, dan saya ketemu oleh PK. Jadi pada saat sampai di sana, saya diperlihatkan bukti-bukti bahwa istrinya ini dalam keadaan lever ya, jadi bukan hamil memang, karena lever, justru levernya itu yang membuat besar mungkin perutnya sehingga tampak seperti hamil. Terus terang saya disampaikan di mana Pak Zul ini mungkin ada beliau berharap untuk penangguhan penahanan. Saya bilang, saya kalau melihat seperti ini tidak mungkin saya tidak tangguhkan. Bukan saya tidak punya hak untuk menangguhkan. Tapi karena saya dimintai pendapat, saya katakan saya wajib membantu untuk proses penangguhan penahanannya. Karena saya ini ya manusia biasa, saya juga punya keluarga, saya punya anak, saya paham sekali dia. Makanya saya beri kesempatan, silahkan, saya tidak keberatan. Saya bilang sama penyidik, bantu saja supaya bisa ditangguhkan. Mudah-mudahan dengan seperti ini dia bisa berubah. Tetapi kan tidak mungkin keluar dua-dua. Jadi satu. Jadi setelah itu malam kami mungkin nasihati bahwa jangan lagi diulang, jangan lagi menyampaikan kepada masyarakat bahwa Anda ini hamil, karena memang faktanya Anda hamil gitu. Sudah 2 kali USG itu. Barang. Jangan lagi dibantah, jangan lagi disampaikan kepada masyarakat. Iya semua. Ya kan? Akhirnya selesai. Dalam perjalanannya saya melihat tindakan-tindakan yang dulu yang sebenarnya juga yang kami soroti, seperti ya praktik-praktik yang diduga mengarah kepada praktik perdukungan atau apa, itu masih dilakukan, dan ini membuat teman-teman saya itu bereaksi. Saudara-saudara saya sempat dipertanyakan, loh ketua kecuali tingkahnya seperti ini. Saya bilang kita sudah berusaha baik untuk orang. Teman-teman ini saya beri penjelasan bahwa penangguhan penahanan itu adalah hak kepolisian. Betul. Tapi kita malah bersyukur polisi menyampaikan kepada kita dan minta pendapat kita. Ya kan? Karena apa? Walaupun saya tidak inginkan, saya tidak sepakati, tapi kalau polisi ingin, itu haknya kepolisian yang kita. Apalagi kondisi. Ya, apalagi ada kondisi seperti itu. Berikan aja.
kalau dia masih melakukan tindakan-tindakan yang Dinda anggap semua ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya, jelas kalau menurut adik-adik saya bahwa praktek perlindungan itu mudaratnya jauh lebih besar daripada persoalan kemarin, karena akan lebih banyak orang dibohongi. Ya kan, ya. Ini akan menjadi pertimbangan buat kita supaya kita tidak akan mencabut laporan. Ada yang saya tangkap dari pernyataan ini Bang Sul, bahwa saya melihatnya memang ada komplikasi. Bukan hanya pada satu kasus itu, tetapi ada keterkaitan kasus-kasus yang jika boleh tahu Bang Sul, kemarin saat dipertemukan yang penyidik menginginkan ada restoratif justice, kira-kira apa yang Bang Sul minta untuk minta kepada Ivandriana ini? Apakah Bang Sul meminta menyetop, ada hal-hal yang disuruh yang seperti apa kira-kira? Jadi memang berangkatnya begini, kasus sebelum kita laporkan itu memang kita akumulasi juga kesalahan-kesalahannya, ya kan? Jadi bukan cuma persoalan informasi bohong yang membuat kegaduhan itu, tetapi teman-teman menilai banyak praktek-praktek perlindungan, dari itu kita screenshot semua bukti-buktinya. Ada bahasa yang seakan-akan bisa memindahkan janin, ya kan? Kalau mau janin dapat bayi anak yang perempuan, ya toh? Itu biayanya sekian, itu kita screenshot, tapi saya tidak mau menunjukkan bahwa dia ini kan mengarah, artinya keterkaitan ini iya gitu. Kemudian dia menjual air yang diklaim saya katakan ya mujara bisa mengobati ini itulah, dan kekuatan yang magic atau apa yang tidak bisa diterima dengan ilmiah yang justru bisa berbahaya buat kita. Tak larang sebenarnya, tapi ketika itu sudah dipublikasikan ke media sosial, itu akan menjadi konsumsi publik, dan itu wajar orang pertanyakan. Dan jangan salahkan orang ketika orang menilai bahwa yang dilakukan ini salah, karena kita ini negara yang beragama loh, kan seperti itu. Itu kedua, yang selain kebohongan itu, yang terakhir itu persoalan fasum yang kemarin yang ibunya bahwa ini fasum yang dia diambil dan tunggu 4 tahun itu kan. Jadi waktu ketemu kemarin saya ingatkan bahwa pertama itu tadi jangan menyambung ini, kedua persoalan yang praktek pendukungan jangan tidak itu fasum atau kembalikan, dan itu pernah dari dulu saya sudah sampaikan. Saya bukan tidak mau sekali saya, tapi saya hanya minta persyaratan itu, dan sampai sekarang tidak dilakukan. Bahkan saya bilang kamu harus minta maaf kepada masyarakat Indonesia, karena bayangkan kalau persoalan ini Pak Presiden turun tangan berbicara, ya betul, ya kan. Kedua, kamu ini secara tidak langsung telah mensalimi Pak Satpol dan keluarganya, datanglah ke sana minta maaf apa semua, tapi sampai sekarang tidak dilakukan. Jadi saya bilang sama teman-teman, ditambah lagi masukan oleh adik-adik bahwa ternyata masih sering melakukan praktek-praktek yang aneh itu kan. Jadi saya bilang kalau begitu kita musyawarah. Setelah musyawarah diputuskan bahwa ini tidak ada lagi toleransi dan biarkan berproses di kejaksaan sampai ke pengadilan. Makanya berkas itu sudah sampai ke kejaksaan. Tapi sekarang itu saya dengar, saya ditelepon P19 artinya ada yang harus dilengkapi. Iya, termasuk hasil model force saya punya HP, dan ini insya Allah besok saya kedua untuk merampungkan semua itu supaya persoalan ini segera tuntas. Saya juga memang sebenarnya ini agak gimana ya, orang bilang tersita waktu untuk kasus ITE ini, karena memang ada beberapa kasus. Ada kasus Ferdinand kemarin. Ferdinand itu saya laporin di Polda tanggal 14 itu malam. Kemudian kasus Telegram yang saya menganggap tidak beradab ini, yang mengarah kepada konten-konten pornografi. Iya, laporan kami ada 2, dan itu alhamdulillah juga sekarang sudah naik ke tingkat penyidikan. Dan memang ini lama. Berarti sudah tersangka. Tinggal penetapan tersangka. Penyidikan artinya sudah didapatkan tindak bukti awal tindak pidana itu. Tinggal digelar kembali untuk menentukan siapa tersangka. Dan ini juga kita sepakati bahwa kita ini harus komitmen untuk memproses hukum ini. Bukan kita mau kejam atau apa. Ini harus kita jadikan contoh kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan orang ini adalah sebuah kesalahan yang fatal yang bisa merusak tatanan budaya kita. Itu. Jadi makanya kita sepakat itu. Memang kita harus ada beberapa kasus yang menjadi konsen Bang Sul. Iya. Dan kita fokus pada kasus Ivandriana. Kita akan membahas lebih jauh tentang kondisi Ivandriana sekarang. Oleh karena itu tetap di Bidik Casting.